Baik, kita akan mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati para pembicara, Prof. Hik, Mas Rizal Sukma, Mas Ridwan Habib. Terima kasih atas kehadirannya dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih juga Pak Maijen Purnawiranan Gamal yang juga berkenan bergabung dengan kita. Pertama saya mohon maaf karena Gus Yahya tidak bisa membersamai secara langsung. Tadi beliau sebelum Jumatan sebenarnya sudah ada di sini, tapi karena ada satu dan lain hal beliau harus cepat meninggalkan gedung PBNU karena ada sebuah urusan dan minta kepada saya untuk menemani diskusi pada siang hari ini. Dan seperti yang diantarkan oleh moderator kita, Mas Ahmad Rozali, bahwa forum keramat ini adalah forum yang memang kita desain untuk membicarakan isu-isu aktual yang ada di sekitar kita, baik terkait dengan isu nasional maupun isu-isu internasional. Dan sekarang ini persoalan tata kelola dunia, terutama yang tadi disampaikan pasca penangkapan Presiden Venezuela ini memang terjadi turbulensi yang luar biasa di dalam tata hubungan internasional kita. Tentu kita ingin berkaca sebenarnya kita sedang hidup dalam dunia seperti apa, gitu. Itu mungkin nanti ya kami inginkan bapak-bapak pembicara bisa memberikan jawaban. Dan kira-kira dalam situasi dunia seperti ini, negara seperti kita, misalnya seperti negara kita se-Indonesia ini, itu bisa melakukan apa sebenarnya? Jadi Presiden Prabowo misalnya sering menyampaikan bahwa kita ini diplomasinya sudah tidak lagi bicara soal multilateralisme. Sekarang yang penting adalah bagaimana menyelamatkan diri masing-masing, pragmatisme dan lain sebagainya itu yang tampaknya ke depan akan banyak mewarnai gitu. Dan di samping kita membicarakan sesuatu yang bersifat internasional, tentu yang paling penting adalah national interest kita apa dalam situasi seperti ini. Dan oleh karena itu mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa kita, nasional interest kita, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara yang sudah berkenan hadir. Saya kira itu aja, Rozali, sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita sesinya kita paparan dulu 10-15 menit. Nanti Pak Gamal nanti mungkin bisa memberikan gambaran atau komentar dari apa yang, karena paling ya ini sebenarnya pertanyaan yang menariknya, bagaimana Prof membaca penangkapan US terhadap seorang presiden di Presiden Venezuela. Terima kasih nih saya diundang dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya akan mulai begini. Bagi orang hukum itu satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Jadi pada waktu Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela dan menciduk Nicolas Maduro untuk ke New York, pengadilan di New York. Pada waktu itu banyak masyarakat, bahkan negara-negara yang menganggap bahwa ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Pertama, karena berdasarkan Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa sebuah negara itu wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat kan melakukan serangan ke Venezuela. Jadi jelas ini merupakan suatu serangan. Dan kedua, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, seorang sitting president, jadi presiden yang masih berkuasa, itu bisa diciduk begitu saja. Karena dalam konteks hukum internasional, seorang yang menjadi presiden itu punya kekebalan. Ini Pak Dubes, Pak Rizal Sukma pernah menjadi Dubes. Beliau punya kekebalan
kekebalan diplomatik. Sehingga kalau misalnya diciduk begitu saja, lalu kemudian dibawa ke Amerika Serikat, itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Nah, pada waktu itu saya mengatakan bahwa oke, ini kan masyarakat internasional, para ahli hukum internasional mengatakan seperti itu, termasuk juga ahli-ahli hukum internasional di Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apa dasar bagi Amerika Serikat melakukan hal tersebut? Saya pikir tadinya Amerika Serikat akan menggunakan alasan hukum internasional juga, yang biasanya seringkali digunakan itu adalah pasal 51 Piagam PBB, yaitu hak untuk membela dirinya. Ini yang sering dilakukan oleh Israel ketika menyerang Palestina, kemudian juga dilakukan oleh Rusia ketika mereka menyerang Ukraina. Karena pada waktu itu juga banyak masyarakat internasional, bahkan Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Rusia itu merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Nah, saya pikir seperti itu, menggunakan pasal 51. Ternyata pada waktu sidang Dewan Keamanan PBB, waktu itu dilakukan pada hari Senin minggu ini di New York, itu alasan yang disampaikan oleh Duta Besar PBB untuk Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB itu adalah masalah penegakan hukum. Wah, kaget juga saya nih. Penegakan hukum, seolah-olah Venezuela itu adalah negara bagian dari Amerika Serikat. Ya, iya, urusan domestik. Karena dalam pernyataannya dikatakan bahwa Maduro ini terlibat dalam narko terorisme. Lalu yang kedua, bahwa Maduro ini sudah lama, hampir 20-an tahun, dicari oleh pengadilan di New York. Nah, biasanya kalau misalnya ada pelaku kejahatan di negara lain, biasanya ada yang namanya proses ekstradisi. Nah, ini tidak. Jadi mereka mengatakan bahwa kita cuma menangkap, lalu membawa, kemudian diadili. Memang pada tahun 1990, pada waktu Amerika Serikat dipimpin oleh George Bush Senior, hal yang sama juga dilakukan, yaitu terhadap Presiden Panama pada waktu itu, Noriega. Nah, jadi ini dianggap sebagai proses hukum. Kalaupun ada serangan, menurut Amerika Serikat, serangan ini bukan untuk menduduki Venezuela. Buktinya tentara kami nggak ada di situ. Serangan itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian. Ya. Sehingga apa? Delta Force dan DEA. Nah, DEA ini aparat penegak hukum nih sebenarnya. Drug Enforcement Agency itu melakukan penangkapan terhadap Maduro. Dan menurut Donald Trump mengatakan bahwa kita melakukan ini cepat, dalam waktu 2 jam 30 menit. Jadi dari sisi Amerika Serikat ini dianggap sebagai masalah penegakan hukum. Nah, itu alasan pembenar bagi Amerika Serikat. Tapi saya juga menunggu nih apa yang dikatakan oleh teman-teman Amerika Serikat, terutama Prancis dan Inggris. Ternyata Prancis dan Inggris mengatakan kita nggak akan bicara soal hukum internasionalnya. Bagi mereka yang terpenting adalah rakyat Venezuela sekarang terbebas dari pemerintahan yang diktator, yang otoriter. Ya, karena Maduro dianggap seperti itu. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi kalau kita bicara hukum internasional harusnya dilawan juga dengan hukum internasional, tapi ini enggak. Hukum internasional dengan masalah hukum nasional, lalu kemudian juga dalam konteks membebaskan rakyat Venezuela dari kediktatoran atau keotoriteran. Itu jadi yang pertama. Tapi ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini cuma menjadi entry point bagi Amerika Serikat. Karena menurut saya 3 hal kepentingan Amerika Serikat yang lebih besar, yaitu pertama adalah masalah minyak. Memang Amerika Serikat, Presiden Trump, Menlu Rubio selalu mengatakan, kalau soal minyak kami banyak kok di Amerika Serikat, kita nggak butuh.
Tetapi menurut Amerika Serikat, Venezuela ini selain dulu pernah mungkin menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak, tapi dia menjual minyak-minyak ini ke Cina. Lalu mereka punya konspirasi dengan Rusia karena minyak-minyak Rusia yang kehilangan marketnya di Eropa itu dibawa ke Venezuela untuk kemudian dari Venezuela bisa dijual kemana-mana. Ya, memang kita di Indonesia kalau beli dari Rusia langsung itu lebih murah. Tapi kita dikejar nih sama negara-negara Eropa, termasuk juga Amerika. Masa kamu mau membiayai negara yang melakukan agresi ke Ukraina? Ya. Padahal untuk kepentingan nasional kita, kalau kita beli dari Rusia, artinya apa? Subsidi yang dikeluarkan oleh negara itu tidak akan besar. Ya. Tetapi ya ini masalah geopolitik, kita ditekan juga. Belum lagi Iran juga butuh minyak. Nah itu ambilnya dari Venezuela. Nah, jadi soal minyak. Yang kedua terkait dengan masalah ini, Trump ingin mengatakan bahwa ada Monroe Doctrine. Monroe Doctrine ini intinya, mohon maaf nih kalau saya ambil dalam konteks keagamaan gitu ya. Kan kita kenal agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, kan gitu ya. Nah ini Monroe Doctrine ini kira-kira bicara kawasanku, ya kawasanku, kawasanmu ya jangan di sini. Jadi dia mengatakan bahwa ngapain Cina, Rusia, Iran ada di sini? Kita harus tegakkan nih Monroe Doctrine ini. Kira-kira seperti itu. Itu yang didengungkan oleh Presiden Trump, oleh Menlu Rubio gitu ya, bahwa Monroe Doctrine. Ya, padahal kita juga aneh juga. Karena apa? Di Asia Pasifik soal Taiwan Amerika ikut, ya kan? Di Eropa nanti ikut gitu ya. Tapi dia mau kalau di Amerika, benua Amerika, Western Hemisphere ini harus ya negara-negara yang ada di situ. Nah, yang terakhir adalah perubahan regime change. Karena Maduro ini dianggap tidak bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat. Maduro ini lebih ke Cina, lebih ke Rusia mungkin, Iran yang sebenarnya merupakan tanda kutip musuh dari Amerika Serikat, paling tidak musuh dari Presiden Trump. Nah, jadi dilakukanlah regime change ini. Dan kita tahu sekarang Presiden Trump mengatakan regime change ini nggak berhenti sampai di Venezuela. Mungkin next adalah Kuba, Kolombia, Meksiko, dan itu sudah diucap, sudah disampaikan oleh Presiden Trump. Jadi regime change. Jadi kalau saya ingat regime change ini, kalau kemarin di Jazirah Arab itu ada Arab Spring. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya Latin America Spring. Apalagi ini sudah mendekati spring kira-kira ya, bulan April itu udah spring. Ya, ini akan diselesaikan oleh Amerika Serikat. Tapi juga harus ingat, nggak hanya Latin America Spring, mungkin di Eropa ada European Spring juga. Jangan-jangan nanti di Asia juga ada springnya juga nih. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Tapi Presiden Trump mengatakan regime change-nya itu kita pikir tadinya adalah untuk oposisi, UKB. Tapi ternyata tidak diberikan kepada tokoh oposisi. Itu yang membuat mungkin tokoh oposisi juga down juga mungkin gitu. Karena udah sur kelihatannya beliau akan memerintah, akan menjadi presiden, ternyata enggak. Nah, dugaan saya karena Presiden Trump merasa seharusnya Nobel Prize itu menang untuk dia, tapi oleh juri itu diberikan kepada tokoh oposisi dari Venezuela. Jadi dia nggak mau kalah dua kali gitu. Udah dia nggak dapat Nobel Prize-nya, yang kedua masa dia mau menyerahkan itu kepada ya musuhnya lah gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu kita tahu dari berita-berita ya ini tentu harus dikonfirmasi, ada ahli intelijen ya, apakah Wapres itu berbicara dengan pihak-pihak
Amerika Serikat. Ya, ada yang mengatakan seperti itu di Qatar, mereka berbicara dan lain sebagainya, yang sebenarnya sudah merencanakan ini. Karena kalau ini kan masalah nggak kemarin aja langsung cek gitu, tapi udah berbulan-bulan. Bahkan market dari rumah Maduro itu juga sudah dibuat gitu ya, marketnya dipelajari betul, mungkin dibuat juga suasananya seperti kayak suasana di rumahnya Maduro. Jadi latihannya itu harus kemana kita ini dan lain sebagainya, ya. Itu kan seringkali kita lihat dari televisi. Kadang-kadang televisi ya mengungkap apa yang terjadi dalam kenyataan. Nah, jadi Wapres yang tadinya kelihatannya keras, kemudian belakangan berubah bahwa kita akan kerjasama dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak tahu. Dan yang saya dengar di Venezuela juga masyarakatnya mendua, ada yang mendukung tentu karena mereka merasa terlepas dari kediktatoran ini, tapi ada juga yang menentang karena dianggap bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah pasca dari apa yang terjadi di Venezuela. Ini kan Presiden Trump terus bicara, ya. Rubio juga sudah terus bicara. Sekarang ini katanya green line yang akan menjadi fokus. Kedua adalah selain tadi negara-negara di Amerika Latin, yang saya dengar itu Iran, ya. Bahkan Presiden Trump itu bertemu dengan seorang senator yang mendukung agar ada perubahan pemerintahan di Iran dari Ayatollah ke anaknya Shah Iran. Jadi menggunakan topi bukan MAGA tapi MIGA, ya, Make Iran Great Again. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini kan pembicaraan terus. Kalau saya melihat seperti ini, ada 4 hal yang penting yang kita bisa tarik. Pertama adalah yang namanya hukum internasional itu sudah diabaikan, dan Presiden Trump sudah menyampaikan dalam forum, dia mengatakan kita tidak butuh hukum internasional. Yang menentukan segala sesuatu itu adalah moralitas. Tapi moralitasnya siapa? Beliau. Ngeri kan? Ya kan? Nah, ini kayak Louis ke-14 di Prancis yang mengatakan l'État c'est moi. Saya adalah negara. Ya kan? Jadi semua harus ditentukan oleh Presiden Trump. Karena kalau misalnya Bapak Ibu boleh bertanya, kenapa Maduro yang melakukan suatu kejahatan, dugaan kejahatan, harus dihadapkan ke pengadilan yang memintanya, ya kan? Sementara Perdana Menteri Netanyahu yang jelas ICC prosecutor itu sudah mengeluarkan surat penangkapan. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak dihadirkan di Belanda, di Den Haag untuk diadili? Ya, atau diinterogasi lah sama jaksanya sebelum sampai diadili. Ya itu karena apa? Moral yang menentukan, moralnya dia. Kalau misalnya Venezuela bisa dibegitukan oleh Amerika Serikat, pertanyaan kita adalah apakah Taiwan di Venezuela kan oleh Cina diserang gitu ya? Apakah dia akan benarkan? Trump sudah mengatakan saya tidak akan senang. Artinya dia tidak membolehkan. Jadi benar juga ya. Yang menentukan itu adalah bukan Amerika Serikat as a whole gitu ya. Karena di dalam Amerika Serikat juga ada yang menentang tindakan ini, nah, terutama dari Partai Demokrat. Tetapi adalah Trump yang menentukan. Ya. Orang bilang double standard dan lain sebagainya. Kok bisa double standard ya? Karena Trump yang menentukan semuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi hukum internasional sekarang sudah berubah menjadi hukum rimba. Ya. Saya sebagai dosen hukum internasional sedang berpikir untuk menyusun kurikulum berkaitan dengan hukum rimba ini kan, banyak direvisi ini kan, ya. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, masalah pemaksaan kehendak ini, ya, itu Trump menggunakan dan dia tidak sungkan-sungkan untuk menggunakan kekuatan militer. Ya. Ini yang sekarang sedang dibahas adalah terkait dengan Green Line. Bagaimana mengakuisisi Green Line ini? Karena Trump mengatakan bahwa
di Greenland itu banyak kapal-kapal dari Cina, dari Rusia yang berseliweran, dan ini tidak boleh ya dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu Greenland itu akan diakuisisi. Nah, mereka membicarakan macam-macam opsi, tapi salah satunya adalah penggunaan kekuatan militer. Nah, ini dia. Jadi penggunaan kekuatan militer ini menurut saya yang memprihatinkan, sangat membahayakan. Yang ketiga adalah tidak ada negara sekelas Cina ataupun Rusia yang mau berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Karena tadinya saya berpikir pada waktu ada kapal tanker yang katanya berbendera Rusia yang dikejar oleh Coast Guard dan Navy SEAL dari Amerika Serikat, ya, tadinya akan diintercept oleh kapal angkatan laut Rusia. Ternyata Amerika Serikat, Navy SEAL dan Coast Guard